Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini sedang ramai mengenai Mas Permadi Arya ataupun Mas Abu Janda, pegiat media sosial yang luar biasa memberikan pembelaan dan juga dukungan kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala mengalami peristiwa-peristiwa intoleransi dalam beragam bentuknya, seperti pelarangan pembangunan gereja ataupun pembubaran ibadah Kristen yang terjadi di beberapa tempat, di beberapa wilayah di bangsa kita Indonesia. Nah, mengapa Mas Permadi Arya sedang ramai sekali? Seperti yang ada di sini. Jadi beliau ini bersaksi di sebuah gereja yang ada di Amerika Serikat. Di sana Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di sini, Mas Permadi Arya ini hadir di altar gereja. Di sini ada mimbar dan menggunakan baju yang ada gambar salibnya. Ini Bapak Ibu sekalian kelihatan ya, ini Mas Permadi Arya. Lalu kemudian beliau menggunakan baju warna hitam dan ada gambar salib. Ini kelihatan sekali. Ini adalah gambar salibnya Bapak Ibu, dan karena itu kemudian ia menjadi ramai sekali diperbincangkan, terutama di kalangan saudara kita yang beragama Kristen. Banyak sekali yang kemudian memberikan pujian, tetapi juga tidak sedikit yang memberikan kritik ataupun kecaman atas aksi berani yang ditunjukkan oleh Mas Permadi Arya ini. Nah, ini diposting langsung oleh Mas Permadi Arya seperti yang ada di sini Bapak Ibu sekalian, dan ada narasi di sini dalam postingan ini. Mari sama-sama kita lihat. Dikatakan bahwa yang terhormat ya Bang Gunggun Gumilar, staf sus Pak Menak ya, Menteri Agama Republik Indonesia, mohon atensi atas ketidakadilan ini. Pendeta-pendeta dipenjara karena singgung Islam. Sementara orang Islam seenaknya komentarin Kristen tanpa konsekuensi. Ini tulisan Mas Permadi Arya ya. Sudah waktunya tertibkan ustadz-ustadz mu'alaf yang suka jelek-jelekin Kristen. Sudah waktunya Kementerian Agama Republik Indonesia terbitkan aturan yang melarang dakwah senggol-senggol agama lain. Jadi Bapak Ibu, ini kemudian bahkan juga langsung direspon ya oleh staf sus Menteri Agama, yaitu Pak Gunggun Gumilar. Beliau ini juga luar biasa ya, menyuarakan perihal toleransi. Ini baik Pak Permadi ya, kami cek dan recheck ya, ditindaklanjuti, siap info DM ya kalau ada lawyernya. Nah, ini dia Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini langsung ramai, bahkan juga disukai oleh Pak Pendeta David Herson ya. Pak Pendeta David Herson ini juga luar biasa sekali. Beliau ini juga pendeta yang menyuarakan perihal intoleransi yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen. Nah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dalam penjelasannya Mas Permadi Arya ini berbicara mengenai peristiwa-peristiwa intoleransi dan ketidakadilan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di tanah air kita Indonesia. Jadi beliau berbicara di gereja yang ada di sana. Bapak Ibu, saya tidak putarkan di sini ya, karena memang saya belum sampaikan apakah ini bisa diputarkan ataupun tidak. Tapi ini poin pentingnya adalah bahwa Mas Permadi Arya dalam kesaksiannya di altar gereja itu, ia bercerita mengenai peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang dialami oleh warga yang beragama Kristen di Indonesia. Karena peristiwa-peristiwa itu bukan hanya sekali dua kali terjadi, tapi ini setiap bulan, setiap minggu hampir ada ulasan, hampir ada berita viral mengenai peristiwa intoleransi. Itu yang viral ya, yang tidak viral kita nggak tahu berapa. Tetapi kalaupun kita perhatikan dari bulan Januari kemarin ya, awal tahun, Februari, Maret, April, kita masuk bulan Mei ini sudah berapa peristiwa intoleransi yang terjadi? Banyak Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Mulai dari ya, waktu yang lalu itu kan ada saudara kita itu ya yang atap gerejanya rusak. Lalu kemudian karena rusak, karena gereja itu sudah berdiri dari tahun 90-an ya, itu sudah berapa tahun ya? Sudah lama sekali ya, sudah angka puluhan tahun ya, lebih dari belasan tahun Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian atapnya itu rusak, bocor. Lalu tindakannya mereka mau perbaiki. Tapi ketika mereka perbaiki, yang terjadi apa? Ada penolakan dari masyarakat sekitar. Ada orang yang datang ya, ada orang yang datang lalu kemudian diminta untuk renovasi atapnya dihentikan dulu, tunggu ya, ada musyawarah dulu karena ada yang merasa terganggu warga sekitar. Nah coba bayangkan Bapak Ibu, ini mau renovasi gereja yang jelas sudah ada izinnya, tapi kemudian bisa diganggu, bisa diminta dulu, tunggu dulu. Nah orang mau beribadah, ini musim hujan ya waktu itu.
hujan turun, gimana orang mau ibadah di dalam situ? Nah, itu yang kemudian membuat Mas Permadi Arya ini sebenarnya sangat marah dan kecewa sekali mengenai mengapa ada hal demikian. Dan bukan hanya itu, sudah gereja dilarang, sudah tempat ibadah dilarang, lalu kemudian ibadah dibubarkan. Juga ada ini orang-orang yang bukan beragama Kristen dengan seenaknya, ya, dengan serampangannya melakukan penafsiran pembahasan terhadap ayat-ayat suci yang ada di dalam Alkitab. Itu yang kemudian juga dikecam oleh Mas Permadi Arya, bahwa kalau ada orang-orang yang non-Kristen itu, yang mualaf-mualaf itu, bahas Alkitab, tafsirkan Alkitab, mereka mana-mana aja. Tapi coba lihat itu ya, beberapa apologet Kristen itu kan, Bapak Ibu, beberapa pendeta itu kan kemudian harus mendekam ya di balik jeruji besi karena perihal penerapan aturan penistaan agama dan segala macamnya. Ya, apakah hanya orang-orang itu yang melakukan pembahasan agama ya orang lain? Banyak pelaku yang kemudian melakukan pembahasan terhadap agama Kristen. Seberapa dan berapa banyak mereka yang kemudian diproses hukum? Yang paling dulu ramai itu adalah mengenai Kainama, karena Kainama itu pernah dilaporkan, Bapak Ibu ya. Tahun berapa dulu Kainama dilaporkan? Itu 2023 atau 2000 berapa itu ya? Ini sudah tahun 2026. Prosesnya gimana? Kita nggak tahu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, inilah realita, kenyataan yang terjadi, dan inilah wujud, inilah bentuk ketidakadilan yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen. Karena itu tentu saja kita sangat mengharapkan bahwa hal-hal seperti ini jangan terus-terusan terjadi, jangan terus-terusan terulang. Sampai kapan ini kita sudah masuk tahun 2026? Negara-negara lain sibuknya apa? Sibuknya gimana caranya bisa ke bulan. Dan karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, semoga ya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan karena tadi juga sudah dia dimention kepada staf sus Menteri Agama, ini terutama mengenai SKB 3 Menteri. Perlu sekali segera untuk direvisi. Karena celah dalam aturan itu telah kesekian kali dimanfaatkan, dipergunakan oleh segelintir sebagian orang yang intoleran untuk mendalilkan, mendasarkan aksi-aksi mereka manakala melarang gereja. Bahkan ketika kemudian warga gereja sudah dapatkan tanda tangan 60 warga sekitar, karena memang itu masuk poinnya yang mesti ada dukungan dari warga 60 minimal, masih bisa digugat Bapak Ibu, masih bisa dilarang. Alasannya macam-macam. Ada nanti alasannya mengenai kop surat, atau kemudian waktu minta tanda tangannya itu tidak dikasih tahu informasi lengkapnya, atau kemudian tidak ada nomor nicknya di situ, macam-macam ya. Karena itulah kita sangat berharap sekali kepada pemerintah hari ini peduli perihal intoleransi ini. Jadi kesaksian Mas Permadi Arya ini, Bapak Ibu, ini sudah sampai ke luar negeri ya, sudah jadi bahan perbincangan Bapak Ibu ya. Bahkan waktu yang lalu itu kan beliau ini, Mas Permadi Arya, diundang oleh salah satu organisasi itu ya, NGO itu Bapak Ibu sekalian, mengenai peristiwa-peristiwa ketidakadilan, peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Itu Mas Permadi Arya juga mengungkapkan di situ mengenai intoleransi, ketidakadilan, ketidakmanusiawian yang dialami oleh saudara yang beragama Kristen. Dan untuk situasi yang seperti ini, yang paling diperlukan adalah atensi dan tindakan nyata, relevan, solutif dari pemerintah, supaya ini benar-benar tidak terulang melalui tindakan preventif, tindakan pencegahan, dan mereka-mereka yang melakukannya harus benar-benar diproses secara hukum sebagaimana yang berlaku di bangsa kita Indonesia ini.